investigasi dan temuan kami di lapangan menyatakan bahwa ada indikasi HPS tertinggi tahun 2022 penetapan harganya, dan ada indikasi juga pemotongan terhadap penerima bantuan 15% yang dipotong dari penyedia bahan bangunan ataupun toko. Jadi dana yang bergulir untuk masyarakat ini banyak sekali. Dari 1062 penerima bantuan 20 juta. Kalau 15% berapa sih kok yang dipotong? Jadi hari ini kita mendesak Kejari untuk menindaklanjuti permasalahan yang di organ hilir ini. Kalau kejaksaan dari organ hilir ini tidak berani mengusut tuntas masalah bantuan stimulan swadaya perumahan swadaya ini, kami akan ke Kejaksaan Agung untuk mendesak Kejaksaan Agung untuk memproses temuan-temuan kami ini yang ada di organ hilir. Itu sudah jelas sekali temuan-temuan di organ hilir ini. Bantuan ini sangat lariskan. Jadi dari 15% ini sekitar 2-3 juta yang dipotong penerima bantuan. Jadi kami mendesak juga untuk memanggil pihak-pihak terkait, khususnya koordinator kabupaten, karena di tahun 2022 rapnya paling tinggi dibandingkan 2023. Rapnya semen saja yang kami temukan di RAP 2022 itu 78.000, sedangkan yang beredar di pasaran di toko 65. 2023 ini di RAP-nya 73.000, masih tertinggi juga itu. Jadi hari ini kami dengan sangat meminta pihak kejaksaan ataupun APH dari Tipikor untuk segera turun menyelidiki bantuan BSPS ini, karena BSPS ini menyangkut masyarakat luas. Itu menyangkut masyarakat luas, karena tidak sedikit 1062 yang menerima bantuan BSPS ini. Ini sebenarnya dana aspirasi. BSPS ini adalah dana aspirasi, tapi dikelola oleh Kementerian Perkim, DO Perkim. Jadi sesampainya di organ hilir ini banyak ada indikasi oknum yang memotong bantuan ini. Masyarakat semestinya mendapat 20 juta. 20 juta itu juga bukan langsung duit, itu langsung barang. Barang ini juga sebenarnya setelah kita investigasi di lapangan, masa toko yang ada di organ hilir ini tidak sanggup untuk menyediakan bahan bangunan, sedangkan tidak ada toko yang istilahnya tidak sanggup.
mereka sanggup semua. Padahal di Ogan Ilir banyak sekali toko-toko besar bangunan. Kenapa harus di Palembang? Penyedia tokonya harus di Palembang. Itu, sedangkan tidak ada rumusnya ke situ untuk penyedia. Jadi hari ini kami minta dengan sangat pihak kejaksaan hari ini dengan sangat kami minta kepada pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ini untuk segera mengusut tuntas kegiatan-kegiatan yang ada di Ogan Ilir ini, khususnya BSPS yang sudah merugikan keuangan negara. Jadi alangkah lemahnya kalau siko penerima bantuan dipotong 2-3 juta. Itu banyak di 3 kecamatan itu sebanyak 1062 penerima bantuan. Kalau 15% 3 juta saja atau 2 juta saja dipotong, alangkah banyaknya mereka ngantong duit itu. Jadi kami juga akan kembali lagi atau kami langsung ke Kejaksaan Agung apabila apa yang kami informasikan hari ini tidak ditindaklanjuti. Kalau hari ini tidak ditindaklanjuti, insya Allah kami akan nyebrang ke Kejaksaan Agung. Ini sangat riskan masalahnya, karena RAP tahun 2022 itu sangat tinggi sekali, baik pengadaan papan, batako, batu, pasir dan lain-lain. Itu juga ditemukan di lapangan batu juga tidak sesuai dengan spek. Itu. Jadi ya kami sebenarnya sangat mengecewakan sekali mereka untuk membangunkan masyarakat itu, padahal dananya itu sudah jelas. Sekarang banyak korban dari penerima bantuan itu karena mereka memang tidak menerima uang sepenuhnya, tapi diadakan barang. Nah, diadakan barang ini dari 20 juta mereka hanya menerima sekitar 17 ataupun 18 juta. Jadi kemana 2 jutanya? Itu benar ya, Pak? Lebih lagi. Iya. Itu. Oke, kalau untuk jasa tukangnya itu 2,5 juta. Untuk tukangnya itu, untuk satu penerima bantuan itu. Jadi hari ini ataupun besok kami akan kembali lagi untuk menyikapi masalah ini. Jadi kami bacakan dulu pernyataan sikap. Pernyataan sikap Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan. Salam demokrasi, salam anti pembodohan. Demi mewujudkan cita-cita reformasi dan tegaknya supremasi hukum di Sumatera Selatan serta berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 28, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Maka kami dari Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan sebagai agen kontrol pemerintah dalam hal ini meminta Kejaksaan Negeri Ogan Ilir mengusut tuntas bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang diduga kuat pada pengadaan barang bangunan di markup harga APS terlalu tinggi dan pemotongan pada penerima bantuan sampai 15% dari 20 juta
satu penerima bantuan yang diambil dari toko penyedia. Keadaan di atas mengakibatkan indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan demi untuk memperoleh keuntungan pribadi dan golongan. Ini sudah sangat merugikan masyarakat. Ini masyarakat menerima bantuan ini dirugikan sekali. Oleh karena itu, sebagai komponen masyarakat yang peduli, yang berpijak pada kerangka peraturan dan perundang-undang yang berlaku di NKRI, maka melalui aksi damai ini kami Serikat Pemuda dan masyarakat Sumatera Selatan meminta dan satu, mendesak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir mengusut tuntas indikasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2022 di 3 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, lebih kurang 1062 penerima bantuan. Satu kepala keluarga menerima bantuan sebesar 20 juta yang diduga kuat dipotong 2 sampai 3 juta. Ini ditarik dari toko tempat membeli barang. Salah satu contohnya di Desa Talangau, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang terindikasi pada pengadaan barang jasa antara lain. Satu, penetapan HPS atau harga pada rak sangat tinggi di tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 sangat rendah. Dua, hasil temuan di masyarakat penerima bantuan bahwa ada keterangan bahwa seluruh toko bangunan di Ogan Ilir itu tidak sanggup suplai ke penerima bantuan. Sedangkan hasil temuan kami ke toko-toko bangunan yang ada di Ogan Ilir, jangankan di Desa Talangau dan Desa Sakatiga, desa yang jauh seperti Ulak sebelum saja mereka masih sanggup. Itu kata toko yang pernah kami temui. Tiga, ketua kelompok dari penerima bantuan survei ke toko yang ada di Palembang, sedangkan tidak ada dasar untuk pemilihan tokonya. Empat, diduga pada BSPS tahun 2022 di Kabupaten Ogan Ilir pada pengadaan barang dan jasa seperti batu, koral, papan, semen, pasir dan lain-lain. 5. Kualitas dan kuantitas pada pekerjaan dan pengadaan barang tidak sesuai dengan spek. 2. Mendesak Kejari Ogan Ilir untuk segera memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap pendamping atau kepala desa. 2. Koordinator kabupaten. 3. Satker tim survei. 4. Konsultan konstruksi atau pembuat rak. 5. Penyedia bahan bangunan atau pemilik toko. 6. PPK. 3. Mendesak Kejari Ogan Ilir untuk melakukan pemeriksaan pada kegiatan program BSBS di Ogan Ilir. 4. Mendesak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk mengusut tuntas dugaan KKN pada kegiatan BSBS di Ogan Ilir. Jadi setelah kami investigasi ke lapangan, ada indikasi yang diduga PU Perkin Ogan Ilir diduga ada bagian dari 15% itu. Diduga kuat ada bagian 15% itu yang dipotong dari penyedia sampai 1 juta. Termasuk di 15% itu. Dan ini juga yang informasi yang kami dapatkan di lapangan, ada untuk pengamanan. Kalau sudah ada untuk pengamanan, artinya proyek bantuan stimulan ini agar aman bergerak di Ogan Ilir tidak diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Tapi apa yang kami temukan sekarang ini bobrok semua. Bangunan-bangunan yang bantuan untuk masyarakat itu tidak sesuai dengan spek yang ada. Jadi kami minta hari ini pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir untuk menyambut apa yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih. Sudah menyampaikan istilahnya benar-benarnya ya, temuan dan apa segala
macam yang ada di di lapangan. Dan terima kasih karena aksi ini damai dan itu mudah-mudahan bisa segera di karena Polisi Departemen dari ini ya pusat ya. Iya, pusat. Oleh masa ini. Kalau. Oke, siap. Masih sudah disampaikan. Yang pusat PUPR sudah kami tangani karena memang itu bantuan pusat, jadi kemarin dia sudah turun. Ya, tahu. Turun, jadi artinya bukan kami tidak menindaklanjuti, tapi kami sudah menindaklanjuti, karena memang itu sudah diambil alih oleh intelijen ya. Kita menyerahkan ke Irjen. Iya. Ada suratnya Om ya? Balasan dari Iya, Irjen. balasannya. Ini. Nah, ini. Iya, karena nggak dilanjuti, mungkin tidak ada kesalahan. Ini sampai di mana sekarang? Kira-kira. Ini kemarin turun, mungkin lagi masih proses penghitungan kali ya, izinnya. Penghitungan dari izinnya. Kemarin itu ada dari mana, dari Sayura kemarin Ya. ada inspektorat juga di Iya, sana. iya, karena kan pemeriksaan itu kan nggak mereka turun kan nggak langsung ketemu kami Tanggal berapa kalau nggak salah, pernah tanggal 10 atau tanggal 11.